Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linda Gustiani dengan NIM 202100800887 dari kelas MN21K. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengendalian risiko, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko keuangan. Yang pertama ada pengertian pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mengurangi dampak negatif dari risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Hal ini melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penerapan tindakan yang tepat untuk mengendalikan risiko. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian risiko. Yang pertama, kebijakan dan prosedur. Pengendalian risiko yang efektif membutuhkan kebijakan dan prosedur yang jelas, serta pemahaman yang kuat dari seluruh organisasi. Yang kedua, komitmen manajemen. Manajemen yang mendukung dan berkomitmen terhadap pengendalian risiko dapat memotivasi karyawan dan mendorong pengendalian yang konsisten. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan dalam proses pengendalian risiko membantu dalam identifikasi dan penanganan risiko sehari-hari di tempat kerja. Yang terakhir, kemampuan keuangan. Pengendalian risiko yang efektif memerlukan sumber daya keuangan yang cukup untuk mengimplementasikan strategi pengendalian yang tepat. Kemudian ada metode pengendalian risiko. Yang pertama ada evaluasi risiko, yaitu melakukan analisis yang komprehensif terhadap risiko yang dihadapi untuk mengidentifikasi penyebab dan dampaknya. Yang kedua ada pengembangan strategi pengendalian. Mengembangkan strategi pengendalian yang efektif untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko atau mengurangi dampaknya. Dan yang ketiga ada implementasi dan monitoring. Implementasikan strategi pengendalian yang telah ditetapkan dan dipantau secara berkala untuk mengukur efektivitasnya. Selanjutnya ada manfaat pengendalian risiko. Yang pertama, proteksi terhadap kerugian, yaitu dengan cara membantu melindungi organisasi dari kerugian finansial, reputasi, dan hukum akibat risiko yang tidak terkendali. Yang kedua, peningkatan keamanan. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko, pengendalian risiko dapat meningkatkan keamanan bagi karyawan, pelanggan, dan aset organisasi. Dan yang ketiga, peningkatan efisiensi. Pengendalian risiko yang efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi potensi gangguan dan biaya yang terkait dengan risiko tersebut. Selanjutnya ada tantangan pengendalian risiko. Yang pertama ada kompleksitas risiko. Risiko tidak selalu mudah untuk diidentifikasi dan diukur. Oleh karena itu, pengendalian risiko yang efektif mengharuskan pemahaman yang mendalam tentang risiko yang dihadapi. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti waktu, uang, dan keahlian dapat menjadi kendala dalam menerapkan pengendalian risiko yang efektif. Dan yang ketiga, perubahan lingkungan bisnis. Perubahan dalam lingkungan bisnis, termasuk perkembangan teknologi dan peraturan, dapat mempengaruhi risiko yang dihadapi dan membutuhkan adaptasi strategi pengendalian. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi pengendalian risiko. Yang pertama ada pengidentifikasian risiko. Dengan melakukan pengidentifikasian risiko, dengan memeriksa setiap area kegiatan bisnis dan mengidentifikasi potensi risiko yang berkaitan. Yang kedua ada evaluasi dan analisis risiko. Mengevaluasi dan menganalisis risiko yang diidentifikasi untuk memahami potensi dampak dan probabilitas terjadinya risiko. Yang ketiga ada pengembangan rencana pengendalian.
Mengembangkan rencana pengendalian yang efektif untuk mengurangi risiko dan menentukan tindakan yang harus diambil. Dan yang keempat, implementasi dan pemantauan. Menerapkan rencana dan tindakan pengendalian yang telah ditetapkan, serta memantau efektivitasnya secara teratur. Nah, kesimpulannya, pengendalian risiko adalah langkah penting dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi. Dengan pemahaman yang baik tentang pengendalian risiko, kita dapat meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kesuksesan dalam mencapai tujuan bisnis. Sekian penjelasan materi tentang pengendalian risiko dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.